Di video ini akan dilanjutkan pembahasan terkait Microsoft Excel. Sebelumnya telah dibahas tentang rumus-rumus dasar di Microsoft Excel, ya, bagaimana penggunaan rumus-rumus dasar di Microsoft Excel seperti count, sum, min, max, average, dan round. Lalu juga telah dibahas, dipraktekkan tentang fungsi string, penggunaan fungsi string, yaitu fungsi left, fungsi mid, dan fungsi right. Lalu ada juga pembahasan terkait penggunaan fungsi logika if. Nah, di video yang kali ini akan dilanjutkan tentang bahasan mengenai penggunaan atau cara menggunakan dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian bagaimana membuat grafik dengan bantuan Microsoft Excel dan bagaimana membuat nomor halaman. Fungsi lookup adalah fungsi untuk pengisian kolom dengan mengambil data dari tabel bantu atau tabel referensi. Jadi di sini untuk mengisi suatu data dalam satu tabel itu dilakukan dengan merujuk kepada tabel lainnya. Bisa satu tabel atau lebih dari satu tabel lainnya. Fungsi lookup sendiri ada dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP, lookup ini kan artinya mencari ya, jadi pencarian. V itu vertikal. Jadi di sini fungsi VLOOKUP itu adalah fungsi yang digunakan untuk pengisian data dalam satu tabel dengan mengambil data dari tabel bantu atau tabel referensi atau tabel lainnya yang data tersebut tersusun berdasarkan kolom atau vertikal. Untuk format penggunaan dari VLOOKUP ini yaitu lookup value, kemudian table array, lalu kolom index num, ya. Lalu fungsi HLOOKUP adalah fungsi untuk pengisian data dalam sebuah tabel, dalam satu tabel dengan mengambil data dari tabel bantu atau tabel referensi atau tabel lainnya yang di mana data tersebut adalah tersusun berdasarkan baris, ya, atau horizontal. Oleh karena itu dikatakan HLOOKUP, horizontal lookup. Sedangkan yang ini vertical lookup. Nah, untuk format dari penggunaan fungsi HLOOKUP sama seperti VLOOKUP, yaitu lookup value, table array, dan row index num. Jadi bedanya kalau di VLOOKUP itu kolom, kalau di HLOOKUP itu ya kolom ini maksudnya vertikal ya. Kalau HLOOKUP ini baris karena dia horizontal. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk bisa memahami gimana cara penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP, kita akan langsung masuk ke contoh. Oke, ini contoh ini ya, kita pindahkan ke dalam Excel-nya, jadi seperti ini ya. Nah, ada sebuah tabel, yaitu tabel, anggaplah ini tabel daftar gaji pegawai di sebuah universitas X, ya. Nah, di sini ada nama dari masing-masing pegawai. Kita ambil contoh saja 5 pegawai, di mana masing-masing pegawai ini dia mempunyai golongan ya, golongan masing-masing sendiri. Nah, di sini kita akan mengisi berapa gaji pokoknya, berapa tunjangan, transportasi, kemudian total gajinya, pajaknya ya, pajak penghasilannya, kemudian gaji bersihnya. Nah, untuk kita bisa mengisi tabel ini, tabel daftar gaji pegawai
Universitas X ini, maka kita bereferensi merujuk kepada tabel lainnya. Nah, di sini anggaplah ada dua tabel referensi ya, dua tabel bantu. Satu tabel terkait gaji pokok, tunjangan, dan transportasi, ya, di mana berdasarkan dari golongannya ya. Jadi besaran gaji pokok, tunjangan, dan transportasi ini berdasarkan dari golongannya. Lalu tabel satunya lagi, tabel bantu atau tabel referensi satunya lagi ini untuk nanti dalam penentuan berapa besaran pajaknya ya, berdasarkan golongan. Jadi kalau golongan 1A berapa? 2% ya, 1B 3% pajaknya, 1C 4%. Jadi kita mengisi tabel daftar gaji pegawai Universitas X ini dengan merujuk bereferensi kepada dua tabel bantu ini. Nah, sekarang untuk mengisi gaji pokok, berarti kita merujuk ke sini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP-kah ya. Ingat tadi bahwa kalau VLOOKUP itu adalah fungsi yang digunakan untuk pengisian data dengan mengambil data dari tabel bantu atau tabel referensi lainnya, di mana data yang tersusun pada tabel bantu itu adalah berdasarkan kolom atau vertikal. Jadi data yang ada di dalam tabel bantu itu dia tersusun berdasarkan kolom atau vertikal. Kalau HLOOKUP, data yang tersusun dalam tabel bantu ya, itu tersusun berdasarkan baris atau horizontal. Nah, sekarang kita lihat di tabel yang gaji ya, gaji, tunjangan, transportasi ini, ternyata ini kan di sini kita akan berdasarkan kepada golongan ya. Kita akan mengambil data dari tabel yang ini ya, dari tabel, anggaplah ini tabel gaji ya, dari tabel gaji ini berdasarkan dari golongan ya. Nah, kebetulan di sini golongan itu dia datanya tersusun secara vertikal. Nah, artinya di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Jadi kita mengambil data dari tabel bantu di mana data itu tersusun berdasarkan kolom atau vertikal. Oke, kita mengambil data dari tabel bantu yang ini di mana datanya ini tersusun secara vertikal atau kolom. Maka kita gunakan fungsi VLOOKUP. Oke, klik di sel ini ya, di sel D101 ini sama dengan kita pakai VLOOKUP. Nah, ini double klik VLOOKUP supaya nanti kita bisa lihat bagaimana format penulisan fungsi ini secara lengkap. Nah, kelihatan di sini bahwa VLOOKUP itu formatnya adalah lookup value ya, kemudian tabel array dan kolom indeks number-nya. Nah, untuk range lookup ini nih enggak diisi. Nah, jadi di sini lookup value. Nah, lookup value ini apa itu lookup value? Oke. Nah, lookup value itu adalah nilai ya, nilai di mana ini adalah sebagai dasar dari pembacaan tabel data ya. Jadi lookup value adalah isiannya itu adalah nilai sebagai dasar dari pembacaan tabel data atau kita sebut sebagai nilai kunci. Jadi di sini dasar dari pembacaan tabel data yang dimana kita akan mengisikan nilainya ya. Berarti kalau gitu di sini pembacaannya itu adalah nih, kita mulai dari sini ya. Kita nilai kuncinya itu di sini nilai dasar dari pembacaan tabelnya adalah yang golongan ini tadi. Maka di sini kita klik ya 1C. Nah, inilah yang sebagai lookup
value-nya. Ya, dasar pembacaan tabel data. Ya, karena kebetulan kita akan berdasarkan dari golongannya. Oke. Nah, lalu titik koma. Nah, tabel array. Apa itu tabel array? Yaitu range, ya, range atau rentang data yang disusun tegak atau vertikal yang berfungsi sebagai tabel tabel pembantu yang akan dibaca. Jadi tabel array ini range, ya, range atau rentang data yang akan kita baca, ya, dari tabel bantu atau referensi tadi. Nah, di sini kita akan baca dari ini, ya, dari mulai sel A109 ini. Kita akan baca dari A109 ini sampai D111 ini, ya. Nah, berarti di sini kita klik ini. Oke, lalu kita tarik sampai sini. Jadi kita akan membaca, ya, membaca data ini, range datanya, ya. Nah, lalu titik koma, kolom index number. Nah, kolom index number ini adalah nomor urut kolom untuk pembacaan tabel, ya, yang dimulai dari kolom paling kiri. Berarti paling kiri itu di ini, ya, dari sisi sel A ini. Nah, di sini kita itu kan ini kan gaji pokok. Nah, gaji pokok ini kebetulan ada kalau di sini di dalam tabel ini, dari sini ini kolom 1, ini kolom 2. Berarti kita indeksnya ini adalah, nomor indeks kolomnya adalah 2. Maka kita ketik 2. Udah, lalu kita tutup, ya. Jadi, nah, maka ini nanti yang keluar adalah 1C. 1C berarti 2.200.000. Oke, 2.200.000. Nah, sekarang kita tinggal tarik ke bawah, ya. Kita tarik ke bawah, kita drag, ya. Oke. Nah, 1B 2.500.000, ya, kebetulan pas, ya. Lalu yang ini baris ke-3, 4, 5 kok tidak terdefinisi seperti ini, ya. Nah, di mana? Ini pasti ada yang salah. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di baris pertama ini, di sini kan dia membaca pertama, ini saya klik di sini, ya. Nah, dia membaca dari sini, ya, dari sel B101. Kemudian dia tabel array-nya itu isinya dari A109 sampai D11. Benar, ya. Dan yang dibaca adalah kolom ke-2. Benar. Nah, lalu coba kita lihat. Kita tadi main drag aja, ya. Berarti dia kan ikut pola yang di atasnya. Lalu yang baris kedua, coba kita klik. Nah, di sini dia benar, bacanya itu ke sel B102. Namun, untuk bagian ini, ya, bagian table array-nya itu salah. Harusnya kan dia tetap mulai, ya, posisinya tetap dari 1A, ya, 1A sampai, nih, ya, berarti A109 sampai D11. Jadi posisinya tetap nggak berubah. Yang ini posisinya tetap nggak berubah. Tapi kalau yang ini, ya, yang B102 ini iya berubah. Bacaannya ke B102. Jadi kan kalau kita drag seperti ini, dia itu kan yang turun ke bawah itu seperti ini, ya. Ini B101. Berarti ini turun ke bawah dia akan membaca B102. Nah, di sini kan 109 sampai D111. Maka di sini dia akan mulai dari A110 sampai D112. Akan kelipatan, naik kelipatannya tuh 1 gitu, ya. Nah, ini kan salah, ya. Harusnya dia tetap memulai membaca dari sel A109 hingga D111. Nah, gimana? Sehingga makanya ini
ketika yang di baris ketiga itu dia baca ke sini lalu dia hanya untuk table array-nya hanya membaca dari ini ya, 1C ini ya, sel A11 ini, yang ini kosong, makanya nilainya jadinya itu tidak terdefinisi. Nah, ini salah. Jadi gimana caranya? Caranya seperti ini. Ya, VLOOKUP-nya benar, B101. Nah, gini, supaya ini posisinya nanti pembacaannya itu tetap, ya, maka di sini untuk table array itu kita letakkan tanda dolar, ya. Nah, tanda dolar seperti ini. Jadi dolar A, kemudian dolar 109 sampai dolar D, dolar 111. Nah, apa fungsinya dolar ini? Ini tadi untuk menghindari kesalahan pada saat kita mengcopy atau mendrag tadi formulanya, rumusnya ya. Jadi dia jadi fungsinya dari dolar ini supaya posisinya itu tetap nggak berubah ketika kita drag. Jadi yang berubah itu ya cuma yang ini lookup value-nya ini aja yang berubah. Sedangkan yang untuk table array-nya dia akan tetap, nggak akan berubah karena sudah kita beri simbol dolar. Oke. Maka di sini kita drag ke bawah. Oke, pas ya. 1C 2.200.000, 1B itu 2.500.000. Oke. 1A 3 juta pas. Oke ya, sudah pas. Nah, di sini kita bisa atur ya formatnya. Di blok dulu, format selnya kita atur. Mau yang bentuknya hanya dipisahkan oleh titik ya, tanpa rupiah kah atau pakai rupiah. Kalau dipisahkan dengan titik mungkin bisa pilih ini, pilih number ya, kemudian use separator titik. Oke. Nah, atau kalau mau pakai rupiah berarti format klik kanan, format cell, currency, pilih rupiah gitu ya. Nah, rupiahnya mau pakai di 2 angka di belakang koma juga boleh. Nah, seperti ini. Atau ya, atau misalkan mungkin rupiahnya mau kalau tadi dempet ya, mau dijarakkan seperti ini nih. Ini kan rupiahnya di sisi kiri berjarak ya. Boleh, berarti kita pilih custom. Kemudian di sini, nah ini ada macam-macam nih rupiahnya. Bisa dicoba satu-satu aja nih, mana yang kira-kira cocok gitu ya. Oh, ini masih dempet. Custom. Atau saya coba ini ya. Nah, ini berjarak. Itu terserah ini aja ya, kebutuhan kita aja. Oke, nah itu tadi penggunaan dari VLOOKUP. Sekarang kita akan menentukan tunjangannya berapa. Nah, tunjangan itu juga kita melihat berdasarkan dari golongan. Berarti kita melihat dari tabel bantu atau tabel referensi yang golongan yang ini ya. Nah, karena di sini kebetulan data dasarnya itu ya, datanya ini, data golongan yang akan kita baca itu dia tersusun kolom, tersusun vertikal. Berarti kita di sini menggunakan fungsi VLOOKUP. Double klik. Oke. Nah, lookup value-nya. Lookup value-nya kita masih membaca ke sini ya, berdasarkan dari golongan ya. Jadi nilai kuncinya atau nilai dasarnya yang sel B101 ini ya. Nilai dasar untuk pembacaan tabel data ya. Oke. Lalu nah, tabel array-nya kita baca di sini mulai dari sel ini ya hingga nah, oke.
supaya nggak berubah ya posisinya, kita tambahkan dolar. Dolar A, dolar 109, dolar D, dolar 111. Oke, titik koma. Sekarang kolom indeksnya, nah tunjangan, kebetulan tunjangan ini ada di, ini 1, kolom 2, ya. Lalu kolom 3 ya tunjangannya. Oke, 3. Sudah selesai, tutup kurung, enter. Oke, tunjangannya kalau 1C 120, pas ya. Selesai, klik di sini, lalu arahkan kursor di sudut bawah di pojoknya, ada tanda tambah sudah, klik, tahan, drag, atau tarik ke bawah. Oke, 1B tunjangan 150, 1A 175. Oke, pas ya. Sekarang kita isi yang transportasi. Oh, ini oke. Ya, pas ya. Nah, sekarang yang transportasi ini transportasi masih sama ya, masih sama kayak tadi cara pembacaannya. Kita pakai fungsi VLOOKUP. Lalu lookup value-nya masih di sini ya. Kita mulai. Ini pembacaan golongan. Lalu table array-nya kita baca dari sini sampai ini keseluruhannya. Nah, pasang, insertkan dolar supaya tidak berubah posisinya. Oke. Dah, titik koma, kemudian kolom indeksnya transportasi itu 1, 2, 3, 4. Ada di kolom keempat. Oke. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita tarik ke bawah. Oke, nah untuk format dari penulisan rupiah kayak gini tadi ikutin aja ya langkah seperti yang di gaji pokok tadi ya, bagaimana pengaturan dari format selnya. Apa maukah yang number yang biasa, boleh ya. Oke, nah sekarang untuk mengisi total gaji, berarti total gaji ini kita jumlahkan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transportasi. Nah, untuk total gaji ini berarti kita bisa buatkan rumusnya sama dengan ya, sel yang ini ditambah dengan sel yang di E ditambah dengan sel yang di F. Nah, ini. Atau mau pakai sum juga boleh ya. Kalau pakai sum berarti sum. Oke. Nah, mulai dari sini sampai sini. Oke, ya. Dari D101 sampai F101. Oke, enter. Sekarang tarik ke bawah. Oke. Lalu di sini kita akan menentukan pajaknya. Nah, kalau misalkan dia golongan 1A, maka pajaknya adalah 2% dari gaji pokok. Kalau dia golongan 1B, maka pajaknya adalah 3% dari gaji pokok. Dan 1C, maka pajaknya adalah 4% dari gaji pokok. Nah, untuk menentukan pajak, berarti kan kita bereferensi merujuk kepada tabel bantu yang ini ya. Nah, kebetulan di sini data di sini itu data rujukan kita ini 1A, 1B, 1C ini ternyata dia disusun secara horizontal, secara baris. Tidak seperti yang ini. Kalau yang di sini tadi kan 1A, 1B, 1C-nya disusun secara vertikal ya, vertikal atau kolom. Sedangkan di sini adalah secara baris atau horizontal. Maka kita memanfaatkan rumus dari fungsi HLOOKUP. Oke, sama dengan HLOOKUP. Double klik. Nah, lookup value-nya
Berarti lookup value-nya kita berdasarkan dari gaji pokok ya. Di sini. Oke. Lalu tabel array-nya. Tabel array-nya itu jadi di sini kita baca dari oh bukan ya, bukan salah saya ya, bukan yang dari D1. Kita akan membaca golongan ya. Jadi kita baca dari sini, dari sel B ini ya. Oke. Nah, lalu di sini untuk tabel array-nya itu berarti dimulai dari ini ya, dari sel yang G ini, G108 ini 1A sampai ke sini. Oke. Nah, supaya posisinya tidak pindah ya, posisinya supaya tetap kita tambahkan dolar tadi. Oke, dolar I, dolar 109. Selesai. Nah, sekarang row index-nya ini row index-nya yang akan kita baca ini kan persennya ya. Nah, kebetulan persen ini ada di baris kedua, maka kita ketik 2 ya. Oke. Kita ketik 2. Jadi ini baru pembacaan persennya aja ya, baru pembacaan persennya aja. Berarti dia akan membaca 2% ya, 2%. Nah, sekarang kan kita kan butuh berapa rupiah ya pajaknya ya, berdasarkan dari gaji pokoknya ini. Maka di sini kita tambahkan ya, bukan kita tambahkan, kita kalikan dengan gaji pokok. Oke. Nah, hasilnya 88.000. Bener nggak itu ya? Jadi 4% dari 2.200.000. 2.200.000 kali 4 dibagi 100. Oke, benar ya, 88.000. Nah, sekarang kita drag aja ke bawah. Nah, udah ya. Oke, jadi didapatlah ternyata pajaknya itu untuk golongan 1C ya. Dari gaji pokoknya 2.200.000 itu ini pajaknya 4%, maka 88.000 gitu ya. Yang 1B 75.000 dan yang 1A itu adalah 60.000. Nah, sekarang kita akan membuat mengisi ya. Jadi gaji bersihnya berapa? Nah, gaji bersih itu adalah total gaji dikurang dengan pajak. Maka di sini gaji bersih sama dengan total gaji dikurang pajak. Nah, ini gaji bersihnya. Oke, kita drag ke bawah. Nah, untuk format rupiah ya, maupun yang separator titik-titik ini, klik kanan aja ya. Klik di sini sel, klik kanan, format sel. Nah, nanti kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Mau general kah, number gitu ya, hanya number, atau pakai separator atau desimal gitu ya. Atau mau juga pakai di custom seperti tadi rupiahnya ya. Atau langsung aja currency seperti ini, terserah. Oke. Nah, itu contoh dari penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Sudah terisi ya. Lalu selanjutnya kita coba kita bahas terkait grafik ya. Nah,
Untuk grafik ini, jadi grafik itu adalah lukisan dengan gambar atau garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan data yang ada. Dengan fungsi dari grafik itu adalah untuk menyediakan data dengan lebih menarik tampilannya, kemudian dapat mengetahui naik turunnya suatu keadaan data, misalkan harga saham gitu ya. Kemudian menyajikan data yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, macam-macam grafik itu ada banyak macam. Ada grafik stock chart ya. Chart artinya grafik ya. Nah, ini grafik seperti model kayak grafik saham gitu ya. Kemudian ada grafik permukaan ya atau surface chart. Oke, contohnya seperti ini. Ya, berarti ini adalah jenis grafik permukaan 3D dia ya. Terus ada grafik donat ya, pie ya, grafik pie bulat seperti ini. Kemudian ada grafik yang modelnya batang seperti ini juga ada ya. Nah, langkah untuk membuat grafik ini itu kita untuk membuat grafik ini langkahnya kita coba ya. Nah, jadi anggaplah sekarang saya punya data ya, kita punya data di sini ada bulan Januari ya sampai Desember. Kemudian di sini ada data untuk pendapatan suami dan pendapatan istri. Oke. Ini supaya terlihat rapi, kita tabelnya kita kasih border. Oke, all border ya. Yang di sini tadi kita rapikan juga ya di sini. Number itu kita nyet center tengah atas ya. Golongan nama di sini oke, gaji sudah ya, total gaji kita rapikan juga. Oke, net center, gaji bersih. Oke. Oke, sudah rapi ya. Nah, di sini kita balik lagi ke grafik. Jadi di sini kita akan buat grafik, kita akan melihat grafik dari pendapatan suami dan pendapatan istri ini dalam 1 tahun ini ya, per tiap bulannya itu seperti apa grafiknya. Sekarang berarti kita harus mengeblok ya, harus memblok mulai dari sini, mulai dari bulan ini ya sampai semuanya harus kita blok. Nah, setelah kita blok seperti ini, keseluruhan datanya ya, termasuk dari header tabelnya ya, yang bulan, pendapatan suami dan pendapatan istri ini ya, juga kita blok. Lalu kita klik, kita pilih tab insert. Oke. Nah, di sini di tab insert ini ada ini ya, ada bagian chat ini. Klik aja di sini. Sebenarnya bisa langsung pilih di sini, cuma kalau untuk melihat lebih detailnya lagi, klik aja drop down yang ini, yang panah yang ini. Nah, lalu saya all chart ya. Nah, misalkan saya ingin tampilkan dia seperti ini, batang ya. Oke, berarti saya pilih kolom ya, kolom yang batang ini. Kalau ini seperti ini tampilannya. Nah, anggaplah saya ambil yang ini ya. Lalu oke. Nah, maka akan tampilannya akan seperti ini. Atau saya mau pilih model chart yang lain, misal. Saya mau pilih misalkan yang bentuknya chart saham ya, seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Atau saya mau yang, kita coba yang pie.
Nah, kalau yang pie ini seperti ini. Yang pie kayaknya nggak cocok ya, nggak cocok untuk data yang tipe ini. Jadi dia ada beberapa bulan, kemudian yang dibandingkan adalah pendapatan suami dan pendapatan istri. Nggak cocok, dia ternyata nggak cocok pakai pie. Nah, jadi kita itu untuk menentukan grafik mana yang cocok kita pakai ya, kita harus sesuaikanlah dengan data kita ya. Kita coba dulu. Kita pengennya nih pakai yang pie, ternyata yang pie itu nggak cocok. Nah, dia hanya menampilkan pendapatan suami. Berarti kalau untuk pendapatan istri kita harus ambil pie satu lagi gitu kan. Kita bikin chartnya satu lagi. Nah, jadi di sini kalau yang stok juga histogram nggak cocok juga ya kalau untuk yang histogram ya tampilannya seperti ini. Nah, mungkin histogram yang ini ya, yang model ini. Nah, anggaplah saya ambil yang kolom aja. Ya, saya ambil kolom, ambil yang ini yang batang yang sederhana nih aja ya. Yang ini juga bisa sih. Nah, oke, lalu oke. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, lalu di sini kita bisa atur sebenarnya ya chart title-nya ya dengan cara klik kanan. Tapi ini saya nggak tahu ya. Ini saya kan di Office 2016. Gimana kalau yang di 2007 misalnya ya. Tapi kira-kira hampir sama aja sebenarnya dengan 2016. Nanti tinggal dilihat aja menu-menu yang ada gitu ya. Jadi kalau di sini misalkan saya klik kanan, ini add data label, ya berarti kalau add data label ini, nah ini nih dia akan meng-add nilai-nilai fixnya itu berapa. Ya, ini ada format data label. Nah, ini ada untuk penambahan penjelasan seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya untuk format seperti ini bisa kita bisa atur sendiri aja ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini value-nya tadi ya mau ditampilkan atau tidak. Nah, bisa diatur. Di 2007 juga seperti itu. Lalu ini chart title-nya. Nah, bikinlah mau apa chart title-nya ya. Akan grafik pendapatan. Oke, nah lalu kita coba lagi nih, misal ya ada data nih, ada jabatan, kemudian ada besaran gajinya, kita blok. Nah, kemudian insert, kita mau pakai misalkan all chart ya, mau pakai yang kolom juga bisa, tampilannya akan seperti ini ya. Atau mau pakai pie, nah pakai pie kalau yang seperti ini datanya bisa. Ya. Nah, atau yang ini juga bisa. Pie ini aja. Oke. Nah, kalau ini cocok nih pakai pie karena datanya itu ya cuma satu, nggak ada yang dibandingkan. Kalau tadi kan ada yang dibandingkan pendapatan istri dan suami. Kalau ini kan nggak, cuma besaran gaji dari per masing-masing jabatan ini. Nah, di sini untuk yang ini add data label. Nah, oke, format data label. Setelah ya mau menampilkan value-nya atau enggak gitu kan. Format data label. Nah, atau mau ditampilkan presentasinya mungkin juga bisa gitu ya. Sama ya seperti tadi ya. Tinggal diatur seperti ini aja lagi. Oke.
Nah, seperti ini juga bisa ya. Jadi, tapi ini nggak mungkin ya, ini udah dijelasin teknisi kan di sini sudah ada nih legendanya ya teknisi. Jadi lebih pasnya nggak usah pakai kategori name-nya gitu ya. Mungkin cuma value-nya aja gitu ya, supaya tahu besaran gajinya berapa. Oke. Format cell, number. Nah, oke. Nah, ini cara pembuatan grafiknya. Lalu sekarang yang terakhir, gimana cara untuk membuat halaman di Microsoft Excel ini. Nah, untuk membuat halaman itu caranya, nah gini, di sini ada tab page layout ya, ada bar page layout, klik. Nah, lalu di area page setup ini ya, diklik nih drop down-nya untuk melihat lebih banyak lagi ya. Nah, di sini kita bisa mengatur, kita mau bikin nanti itu halaman ini, tulisan halamannya itu mau di posisi atas atau di posisi bawah. Maka kita bisa klik header footer-nya. Nah, kalau mau di posisi atas berarti kita klik yang custom header. Kalau mau posisi nomor halaman itu nanti di bawah berarti yang custom footer-nya. Klik yang custom footer. Misal saya mau ambil yang posisinya di bawah. Nah, sekarang mau diposisikan di mana nomor halaman itu? Di kiri, di tengah, atau di kanan. Nah, saya misalkan saya mau posisinya itu di tengah, berarti di center. Lalu, apa yang akan saya tambahkan di sini? Saya akan menambahkan misalkan page number gitu ya, halaman, nomor halaman. Jadi di sini bisa kita kostum ya, mau yang ditampilkan itu hanya nomor halaman sajakah atau ada seperti number of page atau mau diinsertkan tanggalnya juga atau waktunya juga gitu ya. Nah, misal di sini saya akan menginsertkan nomor halaman. Oke, klik yang ini ya, klik insert page number. Kemudian oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, atau diulang lagi ya customnya di sini. Kemudian saya akan menampilkan misalkan tanggalnya. Oke, nah nih ya halaman 1 tanggalnya nih ya tanggal 28. Ini nggak ada pakai spasi, harusnya pakai spasi. Caranya ya tambahkan spasi di sini. Nah, supaya berjarak seperti ini. Atau di sini nggak pakai date, hapus saja date-nya. Jadi hanya saya kalau tadi nih berarti 1 ya. Saya mau tambahkanlah di sini misalkan tulisan halaman 1 gitu ya. Berarti halaman spasi 1. Oke. Nah, akan tampil seperti ini. Lalu klik tab page. Nah, di tab page ini kita bisa mengatur first page number itu auto kah atau kita mau memulai dari nomor berapa. Nah, kalau auto di sini berarti kita akan memulainya secara defaultnya dari nomor 1. Tapi kalau kita mau memulai dari nomor 5 misalkan gitu ya. Nah, bisa kita ketik di sini berarti 5 bukan auto. Nah, di sini saya pilih auto aja. Oke, selesai. Kita oke-kan. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, nah ini sudah ada nih garis-garis pembatasnya ini. Lalu di sini kita bisa atur kertasnya untuk dicetak nanti. Nah, misalkan di sini saya mau saya inilah ya. Misalkan kertasnya itu A4 gitu ya, A4, kemudian saya mau mengatur marginnya. Nah, atur margin di sini ya, topnya left, right gitu ya, atau
bottomnya gitu bisa kita atur. Mau topnya 2-3 cm gitu ya, terserah. Misal nih 3 gitu ya, bottomnya misal saya biarkan, leftnya misal, nah saya tambah. Oke, right-nya saya biarkan, header footer-nya saya biarkan, lalu oke. Nah, di sini setelah kita atur halamannya tadi itu sebenarnya sudah terlihat nih ada garis putus-putus. Nah, jadi di sini kalau kita mau lihat print review-nya ya, kita coba lihat print review-nya seperti apa. Nah, print review-nya nih seperti ini ya. Oke, kita bisa print review-nya ini view ya. Klik view, tab view, kemudian di sini ada tampilannya nih, mau melihatnya ini dalam keadaan normalkah atau page layout. Kalau page layout kayak gini nih. Nah, sesuai dengan tadi sudah kita atur marginnya, kemudian kita atur kertasnya. Nah, kalau di print hasilnya akan seperti ini. Nah, atau ini ya, yang page break review ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini halaman 1 nanti yang di print itu ya ini. Ya, lalu yang halaman 2-nya nanti yang ini nih. Nah, ini kan kelihatan ya. Lalu nanti halaman 3-nya yang mana gitu ya. Nah, nanti ketika di print ya lebih kurang hasilnya itu seperti ini, seperti yang di review ini. Nah, supaya nggak kepotong-potong gini, nah itulah cara kita gimana cara nanti mengatur supaya ini misalnya ya yang kolom subtotal ini berada di page 1 gitu ya, entah itu dikecilkan gitu ya tabelnya seperti apa. Nah, nanti itu bisa diatur sendiri. Oke, sekarang saya kembalikan ke bentuk normal ya. Oke, nah ini dia tadi penjelasan tentang bagaimana penggunaan dari fungsi lookup ya, yaitu ada fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, kemudian bagaimana cara membuat grafik dengan memanfaatkan Microsoft Excel ini, ya, lalu bagaimana cara membuat halaman untuk file Excel. Demikian, terima kasih.